Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Utami Lubis dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unit 2, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Islam dan demokrasi. Yang pertama, demokrasi dalam pandangan Islam. Sebelumnya, apa sih itu demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara lateral bisa diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat. Namun, ada beberapa definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hope, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Smeaton dan Terry Lynn Carr, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang keempat, menurut Abdul Ghani Ar-Rahal dalam bukunya Al-Islamiyun Syarab Al-Demokratiyah menyatakan bahwa demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau oleh wakil rakyat yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Dalam konteks negara-negara Muslim, demokrasi menjadi salah satu term yang sering didiskusikan. Hal ini dikarenakan masalah kesesuaian antara Islam dan demokrasi, terutama karena demokrasi didasarkan pada sekularisme, sedangkan Islam adalah agama yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Menurut John L. Esposito, yang dikutip Mashkuri, bahwa baik prinsip demokrasi dan proses demokratisasi merupakan pokok perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Samping nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi secara inheren merupakan antitesis, sebagaimana terlihat pada masalah-masalah seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran, yaitu yang pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis, yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokratis, sehingga sebagaimana konsep Barat tidak tepat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah pemerintahan demokrasi berasal dari Barat, sedangkan Barat bukanlah Islam sehingga Barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa, sehingga bagi Muslim sejati akan berdosa jika mengikutinya. Alhasil, sistem demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan negara di tangan rakyat, bukan Tuhan. Di antara tokoh kelompok ini adalah Taqi al-Din al-Nabhani dengan partainya Hizbut Tahrir. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural, seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Sebaliknya, jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, Islam merupakan sistem politik yang demokratis. Setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri,
Ternyata demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam. Di antara tokoh kelompok ini adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Yang ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, persamaan musyawarah, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan demokrasi sebagai sebuah gagasan berdasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi landasan akan hal tersebut. Pertama, ajaran Islam tentang nilai yang menjadi acuan kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat atau negara. Selanjutnya, kita akan membahas demokrasi di negara Islam. Jika dilihat dari teori demokrasi, dunia muslim memang cukup membingungkan. Hal ini dapat dilihat pada saat seluruh dunia tampaknya mengalami demokrasi secara cepat, malah sebagian besar negara-negara muslim masih bertahan otokratik, bahkan despotik, atau bahkan berjalan ke arah yang lain. Menurut para teoritisi, transisi demokrasi baru belakangan ini mulai memperhatikan keunikan dunia muslim. Semula sikap mereka tampak sederhana dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi. Sebenarnya dunia Islam harus menjadi garda depan bagi demokratisasi, karena ia merupakan wilayah baru yang menantang teori demokrasi guna dapat mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Sandra Halperin, munculnya gelombang demokrasi berkaitan erat dengan 6 hal berikut, yaitu yang pertama, runtuhnya struktur kelas tradisional. Yang kedua, meningkatnya kekuatan relatif kelas pekerja terhadap kelas-kelas lain. Yang ketiga, perkembangan sistem kapitalisme bersamaan dengan kekuatan nasional. Yang keempat, peningkatan daya beli warga negara domestik. Yang kelima, adanya perluasan dan integrasi dalam pasar domestik, serta yang keenam, demokrasi berkaitan erat dengan adanya reformasi terhadap redistributif yang mempromosikan pengembangan pasar domestik yang berbasis ekspansi ekonomi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan hal tersebut merupakan hambatan munculnya demokrasi di suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.